Saya berbicara kepada Anda hari ini dengan perasaan kesedihan yang mendalam. Sepanjang hidupnya, dunia kerajaan telah diguncang oleh berita yang sangat memilukan yang membuat Ratu Camilla tenggelam dalam kesedihan dan seluruh keluarga kerajaan terkejut. Apa yang dimulai sebagai hari biasa di dalam istana dengan cepat berubah menjadi badai emosi. Bisikan memenuhi lorong-lorong dan kesunyian mengikuti setiap langkah yang ia ambil. Tidak ada yang melihat ini akan terjadi, kata seorang pembantu istana, menggambarkan suasana berat yang menyelimuti sang ratu. Di balik ekspresi tenangnya, terdapat rasa sakit yang ia coba sembunyikan dengan keras. Namun yang benar-benar mematahkan hatinya adalah sesuatu yang tidak bisa dilindungi oleh mahkota manapun. Ikuti kami untuk mengetahui lebih lanjut. Pagi yang sunyi sebelum badai. Matahari pagi merembes lembut melalui jendela tinggi di Clarence House, mewarnai dinding-dinding pucat dengan emas lembut. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Ratu Camilla, tenang, anggun, dan damai. Burung-burung di luar taman bernyanyi ringan, seolah mereka tahu bahwa hari ini dimaksudkan untuk kedamaian. Desir halus dari kota di luar gerbang istana terasa jauh, diredam oleh ketenangan yang memenuhi ruangan-ruangan megah itu. Camilla duduk di dekat jendela, secangkir teh porselen di tangannya. Uap naik perlahan, melengkung ke udara. Di meja kecil di sampingnya tergeletak tumpukan surat, catatan resmi dari staf istana, kata-kata baik dari publik, dan pesan pribadi dari teman-teman. Ia membuka surat-surat itu satu persatu, tersenyum samar pada beberapa dan menghela napas lembut pada yang lain. Tidak ada yang aneh pada pagi ini. Ini hanya hari damai lainnya dalam kehidupan seorang ratu yang telah belajar hidup dengan tenang, jauh dari kebisingan dan skandal. Pelayan pribadinya memasuki ruangan dengan ketukan lembut. Yang mulia, taman sudah siap jika Anda ingin berjalan-jalan. Camilla mengangguk dengan senyum tenang seperti biasanya. Terima kasih, saya akan pergi sebentar, katanya dengan lembut. Suaranya membawa nada tenang dari seseorang yang terbiasa dengan disiplin, namun ada kehangatan di dalamnya. Ia menyelesaikan tehnya, meletakkan cangkir dengan rapi di atas piring kecil, dan bangkit perlahan. Di luar, taman berkilau dengan embun, mawar dan lavender bergoyang ringan di tiupan angin pagi. Camilla berjalan perlahan di antara hamparan bunga. Jari-jari tangan terbalut sarung tangan menyentuh kelopak bunga sambil ia mengagumi warnanya. Ia selalu merasa damai di taman, sebuah dunia di mana waktu seolah berhenti dan mahkota terasa lebih ringan. Para tukang kebun menyapanya dengan senyuman penuh hormat. Ia membalas setiap senyuman dengan ramah. Itu adalah pagi yang tenang, hampir sempurna, jenis kedamaian yang terasa abadi hingga angin berubah. Saat ia berjalan menuju air mancur, sebuah sosok jauh menarik perhatiannya. Salah satu anggota stafnya berdiri di dekat jalan setapak sambil memegang sebuah map kecil dekat dadanya. Ia tampak gelisah, langkahnya ragu. Camilla melihat sekilas kecemasan yang ditunjukkan dengan pandangan antara pria itu dan seorang pembantu lain di dekat pintu. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, ketidakpastian, bahkan ketakutan. Ia berhenti sejenak. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya dengan lembut. Pria muda itu ragu sejenak sebelum menjawab. Ya, yang mulia. Maksud saya kira begitu, katanya dengan tergagap, sedikit membungkuk. Matanya kembali menatap map itu. Camilla mengamatinya dengan tenang. Pandangannya yang tenang namun penuh kasih. Tahun-tahun hidup di kerajaan telah mengajarinya untuk merasakan ketika ada yang salah. Dan sekarang, perasaan berat yang familiar mulai menghampiri dadanya. Perasaan bahwa sebuah berita akan datang. Ia mengangguk perlahan. Jika ada sesuatu yang perlu perhatian saya, bawa itu setelah sarapan, katanya dengan nada yang tetap tenang. Ya, yang mulia, jawabnya cepat dan pergi menuju aula utama. Angin bertiup sedikit lebih kencang sekarang, menggoyangkan daun-daun. Camilla berdiri diam, merasakan perubahan itu. Pagi yang tadinya begitu lembut, kini terasa berat. Ia berusaha mengabaikan pikiran itu dan melanjutkan perjalanannya. Namun pikirannya tetap teringat pada pandangan cemas itu. Di dalam, istana tetap bergerak tenang seperti biasanya.
Staf berbicara dengan suara rendah. Langkah kaki mereka berbunyi lembut di lantai marmer. Bau pelitur segar dan teh mengisi koridor. Namun di bawah irama normal itu ada sesuatu yang telah berubah. Sebuah benang ketegangan kini melintasi lorong-lorong. Camilla kembali ke ruang duduknya. Jam berdetik dengan mantap dan sinar matahari semakin terang, namun ia tidak bisa menghilangkan rasa bahwa udara kini terasa lebih dingin. Ia duduk kembali, kali ini dengan keheningan baru, matanya terfokus pada pintu. Beberapa saat kemudian, sekretaris pribadinya memasuki ruangan, wajahnya pucat, komposur sedikit terganggu. Ia berhenti pada jarak hormat, memegang telepon di tangannya. "Yang mulia," ia memulai, suaranya rendah. "Ada panggilan yang mungkin ingin Anda terima, ini penting." Camilla sedikit menundukkan kepalanya. Ekspresinya tenang, namun penuh tanya. "Dari siapa?" Pria itu ragu sejenak. "Dari kantor pribadi. Mereka bilang itu mendesak." Keheningan melanda ruangan itu. Salah satu keheningan yang berbicara lebih keras daripada suara apapun. Ia bisa merasakan detak jantungnya yang berdetak pelan, setiap detakan menggema di dalam ruangan yang sunyi. Pesan apa yang ia sampaikan kepada Camilla? "Ikuti kami." Bisikan yang mengubah segalanya. Jam istana berdentang pukul 10. Suaranya bergema di koridor panjang Clarence House. Pagi yang dimulai dengan kedamaian kini membawa beban yang aneh. Keheningan yang seakan berdengung di bawah permukaan. Setiap langkah terdengar lebih keras. Setiap bisikan terasa lebih lama. Di suatu tempat di dalam dinding istana, sebuah panggilan telepon telah memulai semuanya. Ratu Camilla duduk tenang di ruang duduknya, secangkir teh di tangan, berusaha meraih ketenangannya. Suara langkah kaki yang pelan dan ragu mendekat. Ia mengangkat pandangannya tepat saat sekretaris pribadinya muncul di ambang pintu. Ekspresinya tegang, matanya menunduk, sikapnya terlalu berhati-hati. Ia ragu sebelum berbicara, dan jeda itu saja memberitahunya segala yang perlu ia ketahui. Ada sesuatu yang sangat salah. "Yang mulia," ia mulai dengan lembut, suaranya membawa beban yang tidak sesuai dengan urusan biasa. "Bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi?" Camilla mengangguk. "Ya, tentu," jawabnya, meletakkan cangkirnya. Porselen itu beriring-ringan saat menyentuh piring, suara tajam di udara yang sunyi. Sekretaris itu melangkah mendekat, menutup pintu di belakangnya. Suara klik halus dari kunci yang seakan menutup mereka dari dunia luar. Ia menarik napas perlahan, memegang sebuah amplop kecil dengan tangan yang gemetar. "Ada panggilan," katanya hati-hati. "Panggilan itu datang baru saja tadi." Camilla sedikit meluruskan tubuhnya, tangannya terletak di pangkuannya. "Lanjutkan," katanya lembut. Pria itu ragu lagi, suaranya gemetar. "Ini tentang..." Ia berhenti, mencari kata yang tepat. Bibirnya terkatup, kemudian terbuka lagi. Akhirnya, ia membisikkan pesan itu, kata-kata yang begitu pelan hingga bahkan dinding-dinding terasa ikut mendengarkan. Wajah Camilla berubah seketika, warna di pipinya memudar, matanya melebar, dan untuk sesaat ia tidak bergerak sama sekali, seolah waktu berhenti mengelilinginya. Suara detak jantungnya mengisi keheningan, berat dan tidak teratur. Cangkir teh yang ia letakkan di sampingnya bergetar di meja, tangannya menyentuhnya. Detik berikutnya, cangkir itu tergelincir, jatuh ke lantai dengan suara tajam. Teh menyebar di atas karpet seperti bayangan yang bergerak perlahan. Napasnya terhenti di tenggorokan. "Apakah Anda yakin?" bisiknya hampir tak terdengar. Sekretaris itu menundukkan kepalanya, keheningan menjawab pertanyaannya. Tangan Camilla gemetar saat ia menggenggam tepi meja, mencoba menenangkan dirinya. Refleksinya di kabinet kaca di seberang ruangan terlihat seperti orang asing, pucat, diam, dan ketakutan. Dunia di sekitarnya terasa tidak nyata, seolah udara itu sendiri telah terlalu pekat untuk bernapas.
Sekretaris itu berdiri tak berdaya di dekatnya, tidak tahu apakah harus berbicara atau tetap diam. Matanya berkilau dengan kecemasan, namun ia tidak berani mendekat. Di luar, bisikan halus mulai menyebar. Seorang pelayan bertukar pandangan cemas dengan seorang pelayan pria. Penjaga di pintu berdiri sangat tegak, mata mereka melirik ke arah pintu ruang duduk. Istana yang sering menjadi tempat kendali yang tenang, kini terasa seakan menahan napas. Di dalam, Camilla menekan kedua tangannya dengan erat, jari-jari tangannya dingin. Tidak mungkin, gumamnya. Suaranya bergetar. Tidak sekarang, tidak seperti ini. Ia sedikit berbalik menghadap jendela, seolah mencari kenyamanan di taman di luar sana. Mawar-mawar bergoyang lembut, kecantikannya tak terpengaruh oleh kekacauan di dalam. Rasanya hampir kejam bagaimana segala sesuatu terlihat begitu damai sementara dunianya mulai hancur. Sekretaris itu melangkah maju dengan hati-hati. "Yang mulia, apakah Anda ingin saya?" Camilla mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Matanya tak pernah lepas dari jendela. "Tidak," jawabnya dengan tenang. "Belum." Ada keheningan panjang, hanya detik jam yang berani bergerak. Akhirnya, ia berbalik lagi ke arahnya. Ekspresinya jauh namun terkendali. "Terima kasih," katanya lembut. "Anda boleh pergi sekarang." Ia membungkuk, enggan. Setelah dia pergi, Camilla menghela napas perlahan, tidak menyadari bahwa dia telah menahan napas. Tangannya bergerak ke dada, merasakan detak jantung yang cepat di bawah telapak tangannya. Ruangan terasa lebih dingin sekarang, cahaya pun tampak redup. Dia berjalan menuju jendela, langkahnya pelan, keseimbangannya tidak pasti. Dari luar dia melihat staf bergerak diam-diam di sepanjang jalan setapak, terlalu cepat untuk dianggap normal. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan kecemasan mereka. Berita cepat menyebar di dalam dinding istana, meskipun tak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. Camilla menarik tirai setengah, menutup pandangan dari luar. Bayangan wajahnya muncul di kaca, mata yang lelah, kulit yang pucat, dan kesedihan yang tidak bisa ia sembunyikan. Eko dari satu panggilan telepon itu terus terulang di pikirannya. Setiap kata semakin dalam melukai. Dia menekan tangannya ke kaca, napasnya mengembun lembut di permukaan. Untuk pertama kalinya pagi itu, dia membiarkan air mata jatuh. Mereka datang dengan diam, mengalir di pipinya tanpa hambatan, namun tetap dengan martabat. Dia tidak menangis terisak, dia hanya menangis diam-diam, seolah bahkan kesedihannya pun telah belajar menjadi bangsawan. Istana di luar pintu kamarnya hidup dengan bisikan dan langkah hati-hati, namun tak ada yang berani mengganggunya. Semua orang tahu kapan sebuah pintu harus tetap tertutup. Keheningan di balik pintu tertutup, pintu menutup dengan lembut di belakangnya, memisahkan dunia luar. Keheningan di dalam ruang pribadinya begitu tebal dan berat, menekan dadanya. Tanpa pelayan, tanpa langkah kaki, tanpa tugas kerajaan, hanya keheningan. Untuk beberapa saat yang panjang, Ratu Camilla berdiri diam di tengah ruangan, matanya tidak fokus, napasnya tidak teratur. Lalu, seperti gelombang yang pecah setelah keheningan panjang, kekuatannya goyah. Dia merosot ke kursi di dekat jendela, tangannya gemetar saat menutupi wajahnya. Air mata itu datang perlahan pada awalnya, lalu dengan bebas, jatuh tanpa batasan. Tidak ada mahkota yang bisa menyembunyikan itu sekarang. Dia menangis bukan sebagai seorang ratu, tetapi sebagai seorang wanita yang hancur oleh berita yang belum sepenuhnya bisa diterimanya. Suara isakannya terdengar pelan, hampir rapuh, seolah ia takut mengganggu udara yang tenang. Surat yang tadi ia pegang terlepas dari tangannya, jatuh dengan lembut ke lantai. Pinggiran surat itu menangkap cahaya, kata-katanya kabur oleh air matanya. Dia tidak bisa membacanya lagi. Setiap baris terasa seperti luka yang terbuka kembali. Untuk sesaat, dia mencoba menenangkan dirinya. Pandangannya beralih ke dinding jauh di sana, di mana terdapat foto-foto dalam bingkai yang digantung rapi, kenangan dari tahun-tahun yang lebih bahagia. Di sana dia bersama Charles di Balmoral, tersenyum di bawah langit Skotlandia yang mendung. Foto lain menunjukkan mereka di Highgrove,
dikelilingi bunga-bunga, tangannya terletak lembut di atas tangannya. Setiap gambar membawa beban waktu, tawa, bisikan, pandangan yang dibagi, kenyamanan yang tenang dari sebuah cinta yang telah bertahan melalui segalanya. Tetapi sekarang, semua kehangatan itu terasa jauh, seperti cahaya yang dilihat melalui kabut. Dia berbisik pelan, "Bagaimana kita sampai ke sini?" Suaranya bergetar seolah berbicara bisa membuatnya hancur. Kenangan datang begitu deras, tajam, hidup, tak terbendung. Tahun-tahun kerahasiaan ketika cinta mereka adalah perang diam-diam melawan dunia. Malam-malam ketika telepon berdering dan suara yang begitu dikenalnya berkata, "Suatu hari semuanya akan masuk akal." Janji-janji yang diucapkan dalam bisikan. Air mata yang jatuh di balik pintu tertutup. Penantian panjang untuk kedamaian yang akhirnya datang ketika dunia berhenti memerangi mereka. Dia mengingat pertama kali dia melihatnya begitu lelah, bukan karena tugas, tetapi karena penilaian tanpa henti yang mengikuti mereka. Dia meletakkan tangannya di atas tangannya, dan dia tersenyum samar, berkata, "Selama kamu di sampingku, aku bisa menanggung semuanya." Itu cukup saat itu, cukup untuk membuatnya terus berjalan. Tetapi sekarang dia sendirian, dan keheningan di sekitarnya terasa seperti hukuman yang paling kejam dari semuanya. Matanya bergerak menuju meja dekat jendela. Di atasnya terletak foto lama dalam bingkai perak. Charles tertawa, matanya lembut, tangannya melingkar di bahunya. Dia meraihnya perlahan, jari-jarinya menyentuh logam dingin. "Kamu selalu bilang kita tak tergoyahkan," bisiknya, bibirnya bergetar. "Kita bertahan melalui segala yang dunia lemparkan pada kita. Tetapi bagaimana aku bertahan dengan ini?" Ruangan itu menahan napas. Di luar, angin bergerak melalui pepohonan, membuat cabang-cabang bergoyang melawan kaca. Suara lembut lonceng yang jauh terdengar, mengingatkan bahwa kehidupan di luar tembok ini terus berjalan, acuh tak acuh terhadap rasa sakitnya. Camilla bersandar kembali di kursinya, pandangannya tertuju pada gambar itu. Air mata telah berhenti, tetapi wajahnya pucat, kehilangan semua warna. Keheningan itu tak tertahankan. Dia hampir bisa mendengar suaranya, tenang dan hangat, memberitahunya untuk tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Dia menutup matanya dan untuk sesaat dia berada di tempat lain. Waktu yang berbeda, kenangan lain. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu saat salah satu momen tersulit dalam hidup mereka. Setelah sangat kejam, kritiknya sangat kejam. Dia ingin menghilang saat itu, bersembunyi dari dunia yang seolah tak pernah mau memaafkan. Tetapi Charles datang padanya, lelah namun tekad. Dia mengambil tangannya dan berkata, "Kita akan bertahan bersama, apapun yang terjadi." Dia mempercayainya, dan mereka bertahan. Mereka perlahan membangun kembali, dengan sabar, mencari kekuatan di sudut-sudut tenang cinta. Mereka telah menemukan kedamaian ketika tak ada yang berpikir mereka bisa. Matanya terbuka kembali, dan kenangan itu memudar seperti kabut. Dia kembali berada di dalam ruangan, dikelilingi oleh keheningan. Beban berita itu kembali menekannya, kejam dan tak terampuni. Bukan hanya rasa sakit karena kehilangan, tetapi juga akhir dari sebuah era, sebuah retakan di pondasi segala yang telah mereka perjuangkan untuk dilindungi. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju lemari tempat sebuah foto lain terpajang. Hari penobatan mereka emas, sorakan musik, semua itu terasa jauh sekarang. Hampir tidak nyata. Dia menyentuh bingkai foto itu, melacak pantulan wajahnya di kaca. "Kewajiban di atas segalanya," gumamnya. Kata-kata lama yang terasa pahit di lidahnya. Tetapi apa arti kewajiban tanpa hati yang memberinya makna? Apa arti mahkota tanpa pria yang berbagi beban itu? Lututnya melemah, dan dia duduk di ujung tempat tidur, kepalanya tertunduk. Ruangan di sekitarnya seakan memudar, meninggalkan hanya suara napasnya dan detakan jam yang samar. Dia menekan foto itu dekat ke dadanya, dan berbisik melalui keheningan. "Kita telah bertahan begitu banyak, tapi bukan ini." Bagaimana keluarga bereaksi terhadap berita ini? Tetap bersama kami. Bayangan di atas istana, semuanya dimulai dengan keheningan. Di dalam aula megah istana Buckingham, waktu terasa melambat. Cahaya pagi merembes lembut melalui jendela tinggi.
namun deru suara dan langkah kaki yang biasa hilang. Setiap suara, bahkan klik sepatu yang sangat samar di marmer, terasa terlalu keras. Sesuatu yang berat menggantung di udara, tak terlihat namun sangat terasa. Keluarga kerajaan bergerak dengan hati-hati, seakan takut jika ada gerakan mendadak yang bisa memecahkan ketenangan rapuh itu. Asisten saling bertukar pandang, namun sedikit yang berbicara. Beberapa berbisik di dekat koridor, wajah mereka pucat dan ragu. Berita itu belum diumumkan ke publik, namun di dalam dinding itu, semua orang tahu bahwa sesuatu telah berubah. Di salah satu kantor yang menghadap taman, telepon berdering tanpa henti. Sekretaris menjawab dengan cepat, berbicara dalam nada rendah. "Kita harus mengonfirmasi sebelum mengatakan apapun lebih lanjut," gumam salah satu, jarinya gemetar saat menerima panggilan lainnya. Yang lain sibuk mempersiapkan pernyataan tertulis, berhati-hati dengan setiap kata. Kantor pers telah diberitahu untuk bersiap. Pesannya jelas. Pertahankan kontrol, tetap tenang, dan jangan berkata apa-apa sampai istana memutuskan. Di tempat lain, kurir berjalan melalui koridor dengan amplop yang tersegel. Pesan pribadi dikirim dengan tenang, mendesak. Pembantu senior dengan wajah murung memasuki apartemen kerajaan. Tugas mereka adalah memberitahukan keluarga. Pangeran William dan Catherine adalah yang pertama diberitahu. Mereka berada di Windsor ketika panggilan datang. William berdiri diam untuk waktu yang lama, memegang telepon di telinganya. Suaranya turun ketika dia berkata, "Saya mengerti." Catherine melihat perubahan di wajahnya, bahkan sebelum dia mengucapkan kata-kata lainnya. Dia menyentuh lengannya dengan lembut, ekspresinya dipenuhi kecemasan yang tenang. "Apakah sudah dikonfirmasi?" tanyanya. Dia mengangguk meski matanya terlihat jauh. "Ini nyata, mereka mengelolanya dari London." Tak ada lagi yang berbicara untuk beberapa menit. Udara di antara mereka terasa berat, seperti badai yang menunggu untuk pecah. Tangan Catherine tetap di lengannya, seolah berusaha menjaga agar dia tetap teguh. Di California, sebuah pemandangan yang berbeda terungkap. Pangeran Harry menerima berita itu melalui panggilan yang aman. Ekspresinya tak terbaca, namun keheningan setelahnya sudah cukup berbicara. Dia tidak meminta rincian, dia tidak mengatakan banyak. Mereka yang ada di sekitarnya memperhatikan keheningan itu, semacam yang datang saat masa lalu tiba-tiba mengejar masa kini. Reaksi keluarga bervariasi, namun mereka memiliki satu kesamaan, ketidakpercayaan. Bahkan mereka yang telah menghadapi badai publik sebelumnya tampak terkejut. Keluarga kerajaan terlatih untuk menyembunyikan emosi, tetapi kali ini bahkan yang terkuat di antara mereka kesulitan. Sementara itu, di luar gerbang istana, publik tetap tak menyadari. Wisatawan lewat, memotret, tersenyum, berbincang, sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kekacauan yang terjadi di balik dinding berlapis emas. Tetapi tak lama kemudian bisikan mulai keluar. Jurnalis mendengar potongan-potongan percakapan. Sebuah nama di sini, sebuah rincian di sana. Dalam hitungan jam, rumor mulai menyebar. Di dalam, Ratu Camilla tetap menyendiri. Dia menolak untuk tampil di depan publik. Sekretaris pribadinya membatalkan semua pertemuan yang dijadwalkan, dan timnya diberitahu untuk tetap diam. Tirai tetap tertutup, lampu di ruang duduk pribadinya tetap redup sepanjang hari. Hanya pembantu terdekatnya yang diizinkan masuk. Ketika istana akhirnya mengeluarkan pernyataan singkat, itu hanya sedikit beberapa kata yang dipilih dengan hati-hati. Permintaan untuk privasi dan pemahaman selama masa yang sulit ini. Itu formal, jauh, dan membuat dunia tetap menebak-nebak. Tetapi media tidak berhenti. Beberapa laporan simpatik, yang lain menyelidik dan kejam. Judul-judul mengisi surat kabar di pagi hari, masing-masing dengan teorinya sendiri. Camilla melihatnya tersusun di meja. Dia melihat setiap satu tanpa berkata-kata. Tangannya melayang di atas halaman-halaman itu, namun tidak menyentuhnya. Kemudian tanpa sepatah kata pun dia berbalik dan berjalan menuju jendela. Malam turun di atas istana, dan bangunan itu seakan menghela napas di bawah beban semuanya. Dalam jam-jam sepi, Camilla berjalan melalui koridor panjang yang kosong.
Langkah kakinya bergema samar, bercampur dengan suara angin yang menyapu jendela-jendela tinggi. Potret-potret raja dan ratu dari abad-abad yang lalu menyaksikan dalam keheningan wajah lukisan mereka tenang dan jauh. Dia berhenti di dekat salah satu tangga megah, memegang pegangan tangga yang dipoles sebentar. Emasnya berkilau di bawah cahaya lembut, tetapi pantulannya di cermin di sampingnya terlihat pucat dan lelah. Itu bukan wajah ratu percaya diri yang dikenal dunia. Itu adalah wajah seorang wanita yang terjebak di antara mahkota dan hatinya. Pembantu terdekatnya, seorang wanita yang telah melayaninya selama bertahun-tahun, mengikuti dengan diam di belakang. "Yang mulia," kata Nia lembut, "Anda harus istirahat. Sudah hari yang panjang." Camilla menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa," bisiknya. Suaranya lembut tapi mantap. "Keheningan ini lebih keras dari apapun malam ini." Pembantu itu ragu, lalu berbicara lagi. "Orang-orang sudah mulai bertanya, pers tidak akan berhenti." "Saya tahu," kata Camilla, berbalik menghadap salah satu jendela yang menghadap ke halaman istana. "Tapi saya tidak bisa menjawab mereka dulu. Tidak sampai saya mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya." Pembantunya melangkah lebih dekat. "Anda telah menghadapi saat-saat sulit sebelumnya. Anda selalu tetap kuat." Camilla tersenyum samar, meski senyumnya tidak mencapai matanya. "Itulah yang mereka harapkan dari seorang ratu," gumamnya. "Tapi terkadang, bukan kekuatan yang mereka lihat. Itu adalah apa yang tersisa setelah semuanya runtuh." Dia kembali menatap malam. Taman di bawah masih, bulan melemparkan bayangan perak di atas pohon-pohon. Di kejauhan, terdengar samar langkah penjaga yang berjalan. Untuk waktu yang lama, dia tidak berkata apa-apa lagi. Udara di sekitarnya terasa tebal dengan kenangan tentang jalan yang telah dilaluinya, cinta yang telah ia perjuangkan, beban mahkota yang kini ia pikul. Semua terasa tidak pasti, terjepit antara apa yang telah ada dan apa yang belum terjadi. Pembantunya meletakkan tangan lembut di lengannya. "Mungkin besok akan membawa kejelasan. Luka-luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Breathe a little easier now." Camilla nodded, though the weight of the day still pressed on her chest. She had faced the public just as she had been trained, but the true battle was within. She had to carry the pain not just for herself, but for everyone watching. The kingdom had seen her strength, but beneath the surface, she was still mourning. The family was gathered now, each member processing their own grief, yet united in their shared loss. Anne's usual composure had softened just slightly, and Catherine's tender touch on Camilla's shoulder spoke volumes. William had always been the stoic one, but even he had his moments of vulnerability, his quiet concern for his mother's well-being. But no matter how much they tried to comfort her, Camilla knew the sorrow would linger. It wasn't something that could be fixed in one day, one moment, or even one lifetime. As the evening wore on, the family continued their discussions. How to handle the media, how to protect the legacy of the late monarch, and how to move forward. But amid all the planning and the royal duties, Camilla felt the silence of the palace press on her like a heavy weight. Every conversation felt distant, as if she was a mere observer to her own life. The questions she had avoided for so long, about love, about duty, about the price of a crown, swirled in her mind, unanswered and unspoken. That night, she retired to her private quarters, exhausted but unable to sleep. Her mind was still racing, the echoes of her friends passing too fresh to ignore. The room was dimly lit, the curtains drawn tightly, blocking out the world. Camilla sat on the edge of her bed, staring at the locket on her bedside table. The locket that contained a picture of a time when she was someone else. Someone who had been loved for who she truly was, not for the title she bore. Tears began to well up again, but she did not allow herself to cry. Not yet. She had learned long ago to hide her emotions,
to keep them locked away behind the walls of the palace. But this was different. She had lost something more than a friend. She had lost a part of herself, the part that had been there before the crown, before the world turned her life into a spectacle. The next morning, as the family prepared for the formalities, Camilla stood in front of the mirror, her hands trembling slightly as she adjusted the crown on her head. She was ready to face the world again, but the weight of her grief lingered. The palace had its duties, its responsibilities, and the queen had her role to play. But deep down, she knew that the person she had once been was slipping away, replaced by the figure the world expected her to be. She walked into the great hall, her posture straight, her face composed, but her heart heavy with sorrow. The family gathered around her, each offering their silent support, each carrying their own burden. William gave her a reassuring look, and Catherine's gentle smile brought a sense of comfort. But for a moment, Camilla felt like she was standing alone, a queen who had lost more than just a friend. She had lost a piece of herself, and the world would never see it. As the doors opened, the crowd outside erupted into applause. Cameras flashed relentlessly, but Camilla stood tall, her eyes focused on the future, even as her heart mourned the past. The world saw the queen, poised and unbroken. But behind that mask, behind the calm exterior, was a woman who had lost her way. She nodded to the crowd, acknowledging their presence, their adoration, but in that moment, it was not for them that she stood strong. It was for herself, for the woman she had once been, and the woman she was still trying to become. The crowd clapped softly, some bowing their heads, others watching with admiration. It was a simple gesture, but it carried weight. It was a moment of shared understanding that even royalty, even queens, are not immune to loss. Later, inside the palace, as the family gathered in the quiet, Camilla felt the weight of the day begin to lift, but the scars of the past would remain. The formalities had been completed, the public had been appeased, but within the walls of the palace, the true grief of the royal family was just beginning to take shape. Camilla knew that the road ahead would be long and uncertain, but for the first time in a long while, she felt a sense of peace. She was not alone. Camilla moved through the familiar halls, her presence a silent testament to the strength she had long carried in the shadows. No one could see the depths of her sorrow, the weight of the loss that had shaped her every decision. But inside, beneath the polished veneer of royalty, she was still the woman who had loved fiercely, who had fought for a life that was hers to live, not dictated by the expectations of the crown. As the days passed, the palace returned to its rhythms, the quiet hum of royal life resuming as if nothing had changed. The public saw the queen who stood poised, unwavering in the face of the world's gaze. But behind closed doors, in the silence of her private chambers, Camilla allowed herself the quiet grief she had long suppressed. It was in these moments of solitude that the true weight of her role became apparent. The crown she wore was heavy, not just in gold, but in the silent sacrifices it demanded. In the quiet of her room, Camilla found a moment of stillness, a brief respite from the demands that never ceased. She stood by the window once more, looking out at the world she had once imagined for herself. The streets below were busy with life, the city bustling as it always did. But within her, a quiet ache remained, a reminder of the love lost, the bonds broken, and the pieces of herself she had given away to duty. As the light from the setting sun bathed the room in soft hues, she felt a flicker of peace, a fleeting sense of acceptance. The past could never be undone, and the future was yet to be written. But in this moment, Camilla understood that strength wasn't just about standing tall in front of the world. It was about enduring quietly with grace,
even when the weight of everything seemed too much to bear. And so, as the night fell and the palace sank into the quiet hum of its own rhythm, Camilla remained a queen not just by title but by the heart that continued to endure, to love, and to carry the legacy of a life lived with both sorrow and strength.